Jadi kalau dari saya tanya tuh kayaknya Kibo tuh nggak ngeh ada kakak, Nggak mau ada kakak. nggak ngeh atau Oh, antara nyadar. nggak ngeh Oke. atau pokoknya dia mohon maaf tapi kayak Nggak respect. kayaknya bersaing sama kakak. Bukan nggak respect, ya bersaing. Iya. Halo guys, saya Ati sama Saya Pamela. dari tim Rajani Talk with Animal. Kali ini kita mau ngobrol sama si Kibo, anjing pudel jantan usia 1 tahun 6 bulan. Yuk kita dengerin apa sih yang dibilang sama Kibo. Halo. Ini Kibo namanya. Silakan. Kibo, oh Kibo. Dan berapa tahun nih Kibo? Masih 1 kecil. tahun berapa bulan ya? 1 tahun 5 bulan. Oh. Pi sama perutnya masih Kadang-kadang kacau, kadang-kadang enggak. Lagi ngawur nih sekarang. Waduh. Gitu. Terus kadang-kadang suka gloomy. Ya mungkin saya nggak tahu ya kenapa tiba-tiba gloomy aja gitu, lemes gitu, kayak nggak punya tenaga, terus kayak nggak ceria gitu. Kalau manja sih ya memang tipikal Emang pudel bawaannya kali ya. manja. Tidur tuh harus sama saya sama ayahnya. suka ditinggal. Tidak sering. Iya. Kalau misalkan kita harus kayak holiday berempat, anak saya 2, itu saya tinggal. Tapi ada asisten suami saya yang jaga dia di rumah. Jadi dia tidak pernah ditinggal di rumah 24 jam sendiri tuh nggak pernah. Tapi ditinggal di rumah sendiri kadang-kadang. Iya, kalau misalkan let's say kita pergi lunch, yang kita nggak memungkinkan bawa dia, nggak mungkin kita bawa dia setiap saat kan, karena nggak semua tempat itu pet friendly gitu. Paling cuma pergi lunch atau Terus dia dinner. bertingkahnya kalau dia ditinggal sendiri atau gimana? Enggak juga. Enggak. Kalau dia random aja. Kadang-kadang kita di rumah juga ya dia bertingkah juga. Gitu. Seperti layaknya pada anjing, kalau misalkan kita tinggal pulang ya udah yang senang banget, happy banget, excited sekali. Dia suka ngikutin ibu nggak? Banget. Kadang-kadang sampai saya suka kesandung dia sendiri. Saya masak di dapur tuh kadang-kadang dia ngikutin saya di dapur gitu. Jadi kadang-kadang kayak nggak mau ditinggal sendiri banget. Itu masalahnya. Oh gitu. Jadi karena namanya dapur ya dok ya, kecipratan inilah itulah kan, saya takut ya, takut nggak aman untuk dianya gitu. Nah kalau saya bangun ya, karena dia lebih sering sih interaksinya sama saya sih. Gitu. Karena keseharian sama saya, mandi sama saya, makan saya setiap pagi saya yang kasih makan. Ini karakter dia memang dia gelisah banget. Iya betul. Dan kemudian ya dia insecure ya. Iya, Dia itu dia perlu emosi secara dekat ke manusia. Dan ibu yang paling dekat sama dia. Betul. Kemudian ngikutin ibu. Iya banget. Jadi emosi ibu kadang Iya, kebawa sama dia. Oh jadi dia ini memang agak-agak apa ya, baperan. Jadi sensi terhadap emosinya ibu gitu. Jadi mungkin kalau dia ngerasa ibunya juga lagi gimana, makanya kan suka gloomy kan. Jadi dia ya begitu, dia akan terpengaruh gitu. Oke. Gitu karena dia deket banget sama ibu. Jadi secara emosional Dia ngerasa saya ibunya atau gimana? Iya. Oke. Iya. Jadi dia kayak anak aja gitu. Jadi saya kan tanya tuh sama papinya gimana, ya oke aja gitu. Tapi yang lebih ini ke maminya gitu. Dan itu jadi kalau dia sampai
pipis atau apa di tempat tidur, itu protesnya dia gitu. Jadi karena dia ngerasa kurang perhatian aja. Dari saya terutama. Iya. Berani pipis di kasur dia. Ada Karena mungkin adiknya ada adiknya cowok. masih kecil atau udah? Enggak, udah gede, udah tinggi, Beda jadi setahun. seperti ini juga gitu. Kebetulan karena kasur adiknya lebih tinggi, Kibo tuh nggak sanggup manjat gitu. Nah kasur kakaknya ini, Kibo tuh bisa loncat ke atas kasurnya. Dan dia beberapa kali pipis di kasur kakaknya, jadi sehingga kata ayahnya dia nggak respect sama kakak gitu. Jadi setiap kakaknya pergi sekolah, kamar Kibo itu selalu saya tutup supaya menghindari Kibo masuk ke kamar dia, kamar Ara. Tapi di saat Kibo melakukan kesalahan, kayak contoh dia pipis sembarangan, atau saya mau ajak dia mandi di rumah, tempat dia yang paling nyaman buat Kibo adalah di kolong kasurnya dia. Sembunyi. Jadi Kibo, ayo mandi. Dia udah tahu tuh bahasa mandi, karena saya punya bak mandi bayi yang saya pakai untuk mandiin dia. Kalau itu sudah saya turunkan, dia kabur, dan itu dia selalu ngumpetnya di kolong tempat tidur. Jadi kalau dari saya tanya tuh kayaknya Kibo tuh nggak ngeh ada kakak, Nggak mau ada kakak. nggak ngeh atau Oh, antara nyadar. nggak ngeh Oke. atau pokoknya dia mohon maaf tapi kayak Nggak respect. kayaknya bersaing sama kakak. Bukan nggak respect, ya bersaing. Iya. Jadi dia nganggap Karena ini ini bapak ibu. merasa anaknya. Dia merasa anaknya, pokoknya ditanya Kibo di rumah ada siapa aja? Ya bapak Anak saya ibu 2. sama adek gitu. Kakak nggak ada. Oh, Jadi dia merasa kakaknya. Dia merasa dia kakaknya sebenarnya. Dia merasa di dia yang rumah. paling tua, anak paling tua tuh dia gitu. oke. Karena kayaknya dia nih lebih ke apa ya, guard dog ya. bener. Memang dia Dia anak nomor ngejagain 1. rumah ya. Iya kan? Dia anak nomor 1. Cuman maksudnya kalau di rumah tuh memang dia tuh sensitif, kalau ada orang di pagar aja Iya. teng langsung wah. Jadi Makanya dia suka sibuk. marking Iya. karena ya dia Merasa karena tipikal terrible. guard dog-nya itu. Mm-mm. Jadi dia marking. Tapi dia kayaknya lebih suka sama orang ya dibanding sama anjing Iya. lain. Betul. Iya, betul. Betul. Sama Dia anjing kalau lain ketemu dia- anjing lain takut. Makanya ditanya yang nomor 3, kayaknya dia juga Nggak aku kan terlalu- ya dia mau aja gitu karena aku mau sama siapa, aku juga takut kalau deket betina gitu, terus siapa nggak pernah ketemu gitu. Jadi buat dia nggak masalah sih kalau dia Ya, bisa. saya nggak terlalu ngurus sih. Nah, karena dia untuk sosialisasi sama anjing lain dia Kesulitan. nggak jago gitu. Kesulitan. Itu normal nggak sih dok seperti itu? Ada Normal yang kok. gitu. Normal. Kalau Ada. memang dia ibaratnya dia kan guard dog, tapi dia jenisnya lebih ke one man. Jadi dia punya satu tuan. Yang kalau tuan itu ngomong apa segala rupa, ya dia harus ikut. Dia punya tugas guard dog itu. Di dalam konteksnya dia, ibu orangnya kalau di rumah tegas. Iya. Kalau misalnya A harus A, Iya. ya dia mirroring dari sana. Oh. Jadi mirroring tuh kayak karena dia dekatnya lebih ke ibu, sifat-sifatnya ibu, terus Akan kayak dicontoh. moodnya ibu dia nyontoh ke sana. Jadi Kibo ini kayak walaupun dia gelisah gitu, kayak masih ababil ya, masih umur-umur segini, tapi kayak dia di rumah juga ini ya, kayak pokoknya kalau misalnya itu bisa bantu saya ngejalanin tugas saya, ya saya ikut aja. Makanya begitu dia mulai Ketika bertingkah ke ibu lagi feeling apa gitu. Ibu introspeksi diri, mungkin juga lagi kesel kali, lagi kesel, lagi refleksi. sad atau apa. jadi gitu. kalau di kamar dia- kakaknya bisa jadi dia marah karena mungkin saat itu dia ngerasa ibu lebih memperhatikan si kakak ini dibanding dia gitu. Jadi dia kalau di tempat tidur lebih kepada protes saja. Oke. Ya Dia bikin statement ya sebenarnya. Iya, heeh. Saya nggak nyangka loh sih. Karena buat saya ini anjing Itu pertama kadang saya. gitu loh. Ada jadi kucing sama anjing ada beberapa yang protesnya begitu sampai di tempat tidur. Itu kalau udah mulai di tempat tidur itu berarti mereka protes gitu, dan beberapa kali kejadian begitu, mereka ngomong ya habis gitu. Protesnya mereka tuh gitu loh. Jadi untuk menandakan ini wilayah saya loh gitu. Ini mama saya. Iya. Jadi ke si kakak ini kamu Jadi tuh dia jangan- jealous lah katakan. Iya, kurang lebih. Jadi dia menganggap saya adalah ibunya dan nggak boleh perhatiin orang lain selain dia. Kemarin kamu gendong Jafran tuh, parah. Masa sih? Parah. Segitu anak teman saya. Tetangga gitu digendong langsung, panik ya, orang nangis, bolak-balik. Karena ini anjing pertama saya, buat saya ya. Seperti tadi saya katakan, saya bukan, I'm not a dog person. Begitu anak saya minta anjing, saya banyak sekali pertimbangan saya. Saya Muslim, saya takut keluarga saya ada rejection segala macam gitu ya. Sampai akhirnya
ya udahlah saya ambil saya Tapi adopsi. banyak kok muslim yang itu. banyak Banyak tapi kan banget, ya. nowadays Ya. gitu sekarang ya, tapi kan zaman kita kan nggak bisa bilang bahwa binatang lain itu juga sama najisnya gitu, nggak cuma anjing, tapi susah lah mengeduket orang. Susah. Kucing juga sama kan najis. betul dok, saya agree. Kadang-kadang saya juga apa bedanya ludah anjing yang dibilang najis sama air kencing toh juga Betul, kita kenapa sama, tetap harus bilas juga. Banyak Juga gitu sabun. pertimbangan saya. Tapi begitu saya adopsi dia, malah suami saya sama anak saya bilang, kok malah bunda yang sayang banget sama Kibo. Makanan aja saya nggak berani. Pokoknya apapun buat Kibo. Gitu, saya nggak mau kasih makanan sembarang makan. Dokter juga begitu, vaksin apalagi. Saya benar-benar menganggap dia kayak anak saya. Saya jadi kok jadi begini ya, mungkin apa karena itu gitu ya, jadi si Kibo yang kayak gitu. Iya, saya benar-benar jatuh cinta banget sama dia. Rada-rada jodoh. Iya, betul. Padahal dulu rejectionnya itu datangnya dari saya. Ya, kita sudah ngobrol sama Kibo. Ternyata ya, Kibo itu nempel banget sama maminya. Jadi dia tuh sensitif sama emosi maminya. Makanya kadang-kadang dia juga jadi suka gloomy. Dan lucunya, Kibo ini memang anjing penjaga yang teritorial. Dan kalau dia merasa nggak suka sama si kakak, karena dia merasa mungkin diperhatiin sama maminya, dia protes. Lucu ya. Oke. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Jangan lupa share juga di YouTube-nya Rajanti Talk with Animal. Bye. Thank you.